Halo Studio Lovers, seberapa penting sih susunan militer dalam sebuah kabinet? Nah, tentu saja jawabannya sangat penting. Setelah secara resmi dinyatakan memenangkan pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum KPU, Kabinet Prabowo Gibran sudah dipastikan akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Tentu saja kabinet baru ini harus memilih secara matang siapa saja yang nantinya bakal mengisi posisi-posisi strategis di militer. Kenapa begitu? Karena militer memiliki fungsi dan peran yang sangat krusial bagi suatu negara. Sebab masalah pertahanan sekarang adalah isu yang sangat penting, sehingga keamanan nasional punya kedudukan yang vital dalam perkembangan perekonomian dan sosial negara. Nah, mungkin nama-nama yang akan kita sebutkan ini sudah tidak asing lagi di kancah militer atau perpolitikan Indonesia. Tapi sebelum kita spill nama-namanya, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Kepala Staf Angkatan Darat. Studio Lovers, pertama kita mulai dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat. Untuk posisi ini diprediksi masih akan dijabat oleh Maruli Simanjuntak. Alasannya bukan karena Maruli adalah menantu dari Luhut Panjaitan, tetapi secara umum ia termasuk orang yang memiliki banyak peran di TNI. Sejak memulai karir militer tahun 1992 dari Kecabangan Infanteri dan Detasmen Tempur Cakra. Sepanjang berkarir di militer, Maruli pernah menduduki berbagai posisi dan jabatan strategis di lingkungan TNI. Pada tahun 2018 hingga 2020, ia dipercaya sebagai Komandan Pas Pampres, Panglima Daerah Militer Pangdam dari tahun 2020 hingga 2022, dan jabatan terakhirnya sebelum menjadi Kasat adalah Pangkostrat. Selama berkarir, ia mendapat julukan sebagai Bapak Air. Tidak ada hubungannya memang dengan TNI Angkatan Darat ya, Studio Lovers. Tetapi Bapak Air itu ia dapatkan sebab Maruli memanfaatkan pasukannya untuk mencari sumber-sumber air dan memasang pompa untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat di banyak wilayah Indonesia. Sampai-sampai Maruli mendapat penghargaan dari MURI sebagai insan Indonesia yang membantu pengadaan air bersih terbanyak kepada masyarakat secara berkelanjutan. Kepala Staf Angkatan Udara. Nah, itu tadi prediksi untuk Kepala Staf Angkatan Darat. Lalu bagaimana dengan Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasau? Nah, Studio Lovers, untuk jabatan Kasau sebenarnya ada beberapa nama nih dari pejabat tinggi TNI Angkatan Udara yang menyandang pangkat bintang 3 atau Marshal Kalmadia. Dan nama Marshadia TNI Kusworo bisa jadi masuk radar karena telah berpengalaman sebagai Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Jauh sebelum ditunjuk sebagai Kepala BNPB, ia memang sudah punya banyak pengalaman dan telah menduduki berbagai posisi strategis di militer. Di antaranya nih sebagai Danlanut Palembang di tahun 2006 hingga 2008 dan Danlanut Adi Sumarno pada tahun 2011 hingga 2013. Dari situ karirnya semakin meroket sebab dipercaya lagi sebagai Wakil Komandan Sesko AU, Staf Potensi Dirgantara AU, dan Asisten Personalia TNI. Kepala Staf Angkatan Laut. Selain Kasat dan Kasau, nama-nama yang akan menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal juga menarik untuk kita telusuri, Studio Lovers. Karena saat ini, setidaknya nih ada beberapa perwira di lingkungan TNI Angkatan Laut yang punya pangkat bintang 3 yang berpotensi sebab memiliki rentang usia antara 55 hingga 57 tahun dan memiliki pengalaman yang mentereng. Sebut saja Laksamana Muhammad Ali. Kasal era Jokowi ini bisa jadi nih masuk dalam daftar melihat umurnya yang sekarang masih berpotensi menjabat sebagai Kasal kembali. Selain punya karir militer yang bagus, ia juga memiliki gelar pendidikan umum seperti S1 jurusan Ekonomi dan Bisnis, juga S2 jurusan Manajemen. Selama karirnya di dunia militer, sejumlah tanda jasa bergengsi telah dikantonginya, mulai dari bintang, Satya Lencana hingga gelar kehormatan. Panglima TNI.
Satu lagi nih Studi Lovers, jabatan yang sangat bergengsi dalam dunia militer yang perlu kita bicarakan. Tidak lain dan tidak bukan adalah Panglima TNI. Jabatan tinggi dalam Tentara Nasional Indonesia ini diemban oleh perwira tinggi bintang 4 dengan pangkat jenderal atau laksamana atau marsekal yang diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia. Lalu siapakah yang akan menjabat setelah Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI? Nah, nyatanya ia masih memiliki kemungkinan untuk menjabat kembali sebagai Panglima mengingat masa pensiunnya baru pada tahun 2025 mendatang. Plus Jenderal Agus disebut sebagai orangnya Jokowi. Kemungkinan Jenderal Agus Subianto akan diangkat kembali di masa pemerintahan Prabowo. Potensinya besar, alasannya bukan karena memiliki nama belakang yang sama, tetapi karena kedekatan antara Prabowo dan Agus selepas akabri dengan pangkat Letnan II. Tapi ini dibalik kegemilangan karirnya ada kabar miring tentangnya. Sebab Jenderal Agus Subianto adalah seorang Patih TNI Angkatan Darat dengan karir militer tercepat menjadi Panglima TNI. Lantas santer terdengar bahwa pengangkatan Agus Subianto syarat nepotisme sejak mulai dipercaya menjadi Danpas Pampres. Kapolri. Nah, masih ada lagi satu nih jabatan strategis yang perlu kita bahas Studi Lovers. Ya, kali ini Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Ada nama Listio Sigit, seorang perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri sejak 27 Januari 2021, menggantikan Jenderal Idam Aziz. Lalu, apakah ia akan tetap menjadi Kapolri? Tentu saja itu bisa saja terjadi. Karena secara usia dan pengalaman saat ini potensial untuk kembali menjabat sebagai Kapolri. Lalu apakah Listio Sigit akan dipakai saat Prabowo menjabat sebagai presiden? Jenderal yang satu ini memang tidak terlalu dekat ya dengan Prabowo, tetapi dikenal sangat dekat dengan Jokowi. Bahkan hubungan keduanya sudah dekat sejak Jokowi masih menjadi wali kota Solo. Lalu pada tahun 2014 kedekatannya berlanjut setelah Jokowi memenangkan pemilu 2014. Jokowi lantas menunjuknya sebagai ajudannya. Sebelum akhirnya menjabat sebagai Kabareskrim Polri, Listio sempat menjadi Kapolda Banten dan selanjutnya menjabat Kadif Propam Mabes Polri dan kemudian Jokowi mengajukan Listio Sigit sebagai calon tunggal Kapolri. Faktor kedekatan inilah yang bisa berdampak pada keputusan Prabowo dalam memilih kembali Jenderal Listio Sigit sebagai Kapolri. Nah, itu tadi nama-nama yang diprediksi bakal menduduki jabatan strategis TNI Polri Studi Lovers. Jadi sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!